Ya pemirsa, kita balik lagi. Nah pastinya juga masih ada kita berdua, masih ada saya Armian Nasri dan juga masih ada Bapak Ali Kausen ya, yang pastinya juga sudah berbincang-bincang dengan kita, baik memberikan insight atau juga informasi-informasi terbaru juga ya, yang pastinya juga terhadap peran dan juga kontribusi dan bagaimana TVRI yang pastinya juga ya alhamdulillah masih survive dan memberi peran yang sangat penting gitu Pak ya, kontribusinya terhadap penyediaan informasi apapun itu kepada masyarakat. Nah terus juga ini kalau misalnya kita lihat sendiri, ini kalau nggak salah saya Pak ya, pasti juga kalau dulu itu salah satu tagline di acara atau slogan TVRI ya waktu kecil-kecil tuh yang ada persatuan dan kesatuan gitu Pak ya. Nah dan pastinya juga ini pastinya juga tugas yang apa ya tidak mudah gitu Pak ya. Nah apalagi juga sekarang itu dengan arusnya informasi yang nggak bisa kita filter dari manapun dari luar gitu. Nah jadi mungkin dalam konteks keberagaman bangsa juga. Nah jadi bagaimana TVRI ini berperan untuk bisa selalu menjaga persatuan dan pasti juga kesatuan bangsa melalui program-program siaran yang inklusif gitu Pak. Mungkin ada hal-hal yang mana yang do, mana yang done gitu ya. Gitu. Jadi memang salah satu tugas TVRI itu adalah memberikan layanan informasi. Jadi informasi ini memang layanan yang inklusif ya untuk semua, dan terutama informasi tentang kebijakan pembangunan, kebijakan negara seperti saat ini dengan program ketahanan pangan, kemudian ketahanan energi, kemudian makan bagi gratis. Ini adalah salah satu yang perlu disampaikan oleh TVRI kepada masyarakat, dan TVRI juga menjadi salah satu media yang siap mendukung program Astacita dari Presiden Prabowo Subianto dengan Kabinet Merah Putih ya. Dan kemudian untuk kompetisi media tentu TVRI tetap yakin, TVRI Aceh juga tetap percaya bahwa kalau kita mengusung tugas-tugas yang secara proporsional dan profesional dengan informasi, pendidikan, budaya dan hiburan yang sehat tadi, kami yakin kami tetap berada di garda terdepan untuk kearifan lokal dan kebutuhan informasi lokal, menyangkut kebutuhan kebutuhan masyarakat, apakah itu pendidikan, apakah itu kesehatan, benar. Semua kami ramu, semua kami kelola dalam siaran. Seperti ada siaran kesehatan, Ayo Sehat, kan, yang menampilkan dokter-dokter spesialis dari Rumah Sakit Meraksa, Banda Aceh. Di situ juga kita bisa memberikan edukasi juga ke masyarakat. Kemudian di bidang kebijakan kita ada namanya forum Porkompimda ya. Forum komunikasi pimpinan daerah. Di situ ada kepala daerah yang bisa hadir, mulai dari gubernur, wakil, kemudian para bupati, kemudian Pangdam, kemudian ada Kapolda, ada Kajati, ada MPU juga bisa hadir di situ. Jadi kami yakin bahwa inilah program-program yang kami beri ruang untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa TVRI turut serta gitu, menyampaikan informasi kebijakan yang ada di pimpinan daerah yang ada di Provinsi Aceh, baik tentaranya, baik polisinya, jaksanya, semua kita kasih ruang sehingga masyarakat bisa mengetahui, bisa mengetahui apa saja yang sedang menjadi perhatian ya, fokus daripada Porkompimda kita, para pimpinan daerah kita. Oke, nah dan pastinya juga ini untuk kedepannya pastinya juga ini semua hal gitu ya terpengaruh gitu Pak ya. Nah pastinya juga bagaimana kita bisa terus bisa menjadi adaptif, yang tentu juga mengikuti perkembangan zaman atau teknologi sekarang ini, apalagi AI yang ya ada plus dan minusnya juga Pak ya. Nah jadi ini bagaimana sih kalau dari TVRI ini sendiri itu membangun ekosistem penyiaran publik
itu yang pastinya juga yang adaptif, inovatif ya. Terus juga tapi tetap berakar pada misi dari TVRI ini sebagai pelayanan publiknya sendiri gitu. Untuk ekosistem penyiaran publiknya. Jadi memang saat ini ekosistem penyiaran itu ya itu tadi sangat sebenarnya semakin kesini kan teknologi itu semakin mudah ya, semakin mudah dan murah. Tetapi kembali lagi untuk konsisten, untuk apa namanya komitmen juga maksudnya. Untuk membuat konten yang apa namanya tuh mulai dari berbagai segmen tadi, memang itu membutuhkan sumber daya manusia, sumber daya anggaran, kemudian sumber daya peralatan. Nah ini tantangan yang luar biasa sebenarnya bagi media televisi, media penyiaran, bukan hanya TVRI. Iya. Iya kan? Media televisi sekarang sudah mulai apa ya? Sudah mulai dianggap media konvensional. Oke. Bahkan orang menonton televisi seperti ini juga dianggap sebagai media yang tradisional. Iya benar. Jadi ini merupakan tantangan yang luar biasa bagi pengelola media penyiaran, terutama televisi. Bagaimana kita bisa menyajikan kebutuhan-kebutuhan yang ada di masyarakat yang berbeda ya. Iya benar pastinya. Yang berbeda dengan segmentasi di media sosial. Ya kan, kalau media sosial mungkin informasi yang berseliweran atau hal-hal yang hiburan, tapi media televisi harus memberikan itu tadi, memberikan sesuatu yang mempunyai nilai edukatif. Pastinya. Sehingga kita bisa bertahan di tengah gempuran media yang luar biasa. Dan kami juga mengakui bahwa dengan banyaknya media sosial saat ini, kami yakin dan percaya bahwa cara orang menonton televisi pun akan jauh berbeda. Sehingga makanya TVRI juga membuka divisi namanya konten media baru. Jadi 5 tahun terakhir kita menyiapkan konten media baru ini adalah salah satu menjawab munculnya multi platform ya. Iya benar-benar. Munculnya media sosial, munculnya media-media baru yang ada saat ini, sehingga TVRI mengikuti tren itu. Iya pasti. TVRI juga bersiaran lewat YouTube, TVRI juga bersiaran lewat TikTok. Dan TVRI juga bersiaran lewat Instagram, termasuk TVRI Aceh. Dan setiap hari akan seperti itu, dan kita menyajikan program-program yang dibutuhkan oleh masyarakat, terutama Gen Z, terutama generasi milenial yang saat ini grafiknya luar biasa, sekitar 60-70% ya, yang melek informasi dan melek teknologi. Oke, nah ini yang terakhir Pak ya, mungkin yang pastinya juga ini menjadi referensi juga untuk masyarakat gitu ya, apalagi juga ya kita tidak bisa menutup mata tentang kejadian-kejadian apa mungkin yang terjadi selama ini gitu ya, begitu di semua daerah. Nah jadi bagaimana ini TVRI yang pastinya juga menjadi rujukan utama informasi gitu yang benar-benar aktual dan terpercaya gitu ya di tengah serangan hoax sana sini gitu ya, dari buzzer segala macam gitu Pak ya. Nah jadi mungkin ini sekaligus pesan untuk masyarakat juga. Nah bagaimana TVRI tetap menjadi rujukan yang utama untuk keabsahan dan juga kebenaran informasi. Jadi kita ada divisi berita, ya kan? Divisi berita ini kita memang menyiapkan baik sumber daya manusia maupun sumber daya peralatan. Dan kami juga hadir di 16 kabupaten kota, atau disebut dengan kontributor. Di daerah-daerah. Nah, jadi setiap kejadian yang ada di Aceh Selatan, kejadian yang ada di Semelu, terakhir kebakaran karhutlah, kebakaran hutan yang di Aceh Selatan, yang sampai 70 sampai 100 hektar ya, terbakar hutan. Di situ kami juga mengirim kru dari Banda Aceh, dibantu dengan kontributor yang di sana, dan kita diminta oleh TVRI Pusat untuk menyiarkan secara langsung. Jadi ada namanya live cross.
Jadi kita punya peralatan yang seperti itu, yang mobile, yang setiap saat ada kejadian di Provinsi Aceh bisa kita siarkan secara langsung. Dan kami sudah menyiarkan hampir semua kejadian-kejadian bencana alam, ibaratnya bagaimana Gunung Purnitlong yang ada di Aceh Tengah, yang siaga 1 juga kita melakukan lab cross juga. Jadi kita setiap saat kalau ada hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat, terutama tanggap bencana, kemudian terakhir juga kami menyiarkan yang saat ini di bulan Agustus maraknya demonstrasi benar. Kita siarkan juga sesuai dengan etika jurnalistik ya. Tetapi kita tidak menyiarkan yang bakar-membakar ibaratnya. Iya pasti ya. Kita tidak juga menyiarkan yang rusuh karena itu cukup berbahaya bagi masyarakat, bagi ekonomi, bagi pembangunan, sehingga TVRI tidak ikut serta gitu menyiarkan hal-hal yang sifatnya negatif. Tapi untuk untuk kegiatan demonstrasi itu sendiri atau aspirasi itu sendiri kita menyiarkan apa saya yang menjadi tuntutan masyarakat tersampaikan gitu ya. Tersampaikan. Tetapi kalau yang bakar-membakar, rusuh, petasan, bom molotov itu kan kasihan gitu masyarakat kita. Nah disitulah peran TVRI, bahwa TVRI adalah media pemersatu bangsa. TVRI adalah lembaga penyiaran publik milik masyarakat. Jadi TVRI komitmen dan konsisten bahwa kami adalah media negara yang siap memberikan informasi yang sifatnya edukatif, membawa nilai-nilai nasionalisme, membawa nilai-nilai optimisme bagi masyarakat. Jangan kita menyajikan berita-berita yang negatif, yang pesimis, yang provokatif, sehingga mempengaruhi kebijakan pemerintah yang ingin mensejahterakan masyarakat. Saya yakin dan percaya siapapun pemimpin kita pasti ingin mensejahterakan masyarakat. Pastinya. Dan tentu TVRI dalam hal ini mendukung. Dimanapun TVRI berada pasti mendukung kebijakan pemerintah daerah, kebijakan pemerintah pusat untuk sebagai media saluran ruang yang menyampaikan kebijakan pemerintah, kebijakan negara, sehingga benar-benar apa yang diinginkan masyarakat dan apa yang ingin disampaikan oleh pemerintah negara, sehingga itu menjadi bersatu padu sehingga membawa kesejukan, membawa kedamaian bagi bangsa. Bukan membawa sebaliknya memperkeruh ya. Betul. Oke, terima kasih Bapak ya, pastinya juga ini untuk kehadirannya ya, pastinya juga untuk bincang-bincangnya yang pasti juga ini banyak pengetahuan baru juga buat saya pribadi dan juga tentunya buat masyarakat pemirsa UBI On TV ya. Nah, di mana juga kita benar-benar bisa tahu lebih dalam gitu ya pelayanan TVRI sebagai publik penyiaran negara yang tentunya juga ini bagaimana strategisnya, terus juga bagaimana mereka tetap TVRI ini bisa tetap survive dan juga adaptif ya, dan yang pastinya juga di tengah disrupsi media seperti sekarang ini. Bapak terima kasih sekali lagi ya untuk kehadirannya. Insya Allah kita juga nanti bisa ada kesempatan untuk bincang-bincang lagi untuk next topiknya insya Allah. Oke, kita berdua pamit pemirsa. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.